Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar, mahasiswa UBSI cabang Dewi Sartika dengan NIM 6420494 dengan kode kelas 646E31. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS untuk metode validitas dan reliabilitas. Terutama kita harus menyiapkan data eh, responden dan variabelnya. Kebetulan di sini saya sudah mempunyai data-datanya dan saya sudah input ke Excel. Terutama kita akan melakukan share screen dulu ya untuk ke Excel-nya. Sini saya akan melakukan share screen untuk di Excel. Ini dia datanya yang di Excel. Lalu saya akan share. Di sini saya data yang pertama di eh, responden yang pertama mempunyai 7 variabel dan ada total 30 responden. Lalu di sini kita akan mencari uji validitas dengan cara kita copy semuanya di ini, lalu kita masukkan ke SPSS aplikasi. Nah, di sini kita akan melakukan share screen lagi di SPSS-nya. Oke, ini dia datanya sudah saya pindahkan, data view-nya sudah saya copy semua dari Excel ke aplikasi SPSS. Lalu kita cek variabel view-nya. Name-nya di sini saya rubah menjadi X1 itu dan X7 di sini variabelnya saya sebut dan ini totalnya Y-nya. Nah, di sini desimalnya saya memakai angka 0 agar bulat desimalnya. Lalu values-nya kita pakai non, misinya, columns-nya kita pakai 8, elix-nya kita pakai right, measures kita pakai scale. Lalu kita lanjut ke data view lagi. Kita di sini akan mencari yang namanya data validitas dengan cara kita masuk ke tampilan analyze di sini. Lalu kita pilih correlates. Lalu kita pilih yang ini, bivariates. Nah, langsung saja. Tadinya di sini ada kolom apa namanya? Variabelnya di sini dari X1 sampai totalnya. Tadinya di sini kita pindahkan ke sini dengan cara di copy. Kita masukkan semuanya. Kita cek kembali ininya persons, terus to pilot ininya, lalu kita klik OK. Di sini bisa kita lihat dengan secara by system uji validitas dari X1 sampai dengan variabel ketujuh yaitu X7. Kenapa bisa dibilang ini valid? Karena di sini dalam uji validitas itu kalau angka menunjukkan valid itu di total Y-nya itu menunjukkan ada bintangnya 2. Semisalnya dari total Y-nya itu tidak ada bintangnya salah satu di sini, maka tidak bisa disebutkan uji validitas itu tidak valid. Ini bisa kita bilangkan uji validitasnya bisa dibilang valid. Lanjut, kita nyari uji reliabilitas dengan cara kita masuk ke tampilan yang dimana ada bacaan scale, lalu kita pilih reliability analysis. Di sini kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita masuk. Tadinya di sini ada total variabel 7 dengan Y-nya juga ada total. Lalu kita blok, kita pindahkan hanya variabelnya saja dari 1 sampai dengan variabel ke-7. Totalnya tidak usah kita masukkan. Oke, lalu kita blok, kita pindahkan ke sini. Kita pilih modelnya alpha.
Kita pastikan kembali ini semuanya sudah masuk. Lanjut, kita cari reliabilitasnya. Kita klik OK. Di sini sudah kita bisa lihat uji reliabilitasnya memiliki total 37 responden dan 7 variabel. Kenapa ini kita bisa apa namanya? Bisa dibilang valid? Karena dalam uji reliabilitas itu kalau angkanya di angka 0,6 itu bisa dinyatakan valid. Sedangkan di contoh soal yang ini itu angkanya 0,83. Berarti uji variabilitas yang contoh yang pertama ini bisa kita nyatakan valid. Rumusannya adalah karena angkanya itu di atas 0,6. Oke, lanjut di sini kita akan menjelaskan dengan contoh variabel yang kedua. Di sini kita akan menjelaskan variabel yang kedua. Ini variabel yang kedua kita akan jelaskan. Oke, bentar. Kita uji variabel yang kedua. Nah, seperti hal yang tadi itu, uji variabel yang kedua juga, kita harus mempunyai datanya dulu di Excel juga, lalu kita copy paste ke SPSS. Di sini kita cek lagi variabel view-nya, kita pastikan di sini kita rubah variabelnya dari X1 sampai dengan X7, Y-nya itu adalah total. Dan di sini desimalnya kita pakai 0 agar angkanya lebih bisa dibilang bilangan bulat. Di sini kita melakukan measurement scale, non-views 0, kolomnya kita pakai 8. Lanjut, kita balik lagi ke data, kita cari masuk ke pengujian reliabilitas. Maksudnya pengujian validitas dengan memasuki kolom kita pilih yang bernama correlates. Kita pilih di sini bicorrelates. Kita klik. Sama seperti contoh soal yang pertama, kita copy semua dulu dari sini, kita masukkan dari variabel satunya sampai dengan variabel 7 dengan totalnya juga kita masukkan di variabel sini. Kita cek kembali ini personnya, toolsnya kita iniin, klik file-nya, lalu kita pencet OK. Di sini juga contoh soal yang kedua, variabelnya dengan 7 variabel, lalu dengan totalnya uji validitas ini bisa kita bilang valid karena memiliki di angka totalnya itu memiliki 2 bintang. Semuanya dengan cara uji validitas. Lanjut, setelah uji validitas, kita melakukan uji reliabilitas. Kita pilih yang berinian scale, reliability analysis, kita klik. Di sini juga kita sama untuk menguji reliabilitas. Totalnya tidak usah kita masukkan, kita hanya memasukkan variabelnya saja dari variabel 1 sampai dengan variabel 7. Modelnya kita pilih model alpha. Oke, kita pencet oke untuk mencari reliabilitasnya. Sudah, kita masuk base system. Ini untuk uji reliabilitasnya dengan contoh soal yang kedua, memiliki 37 responden dengan 7 variabel juga. Dan di sini kita bisa melihat Coherence batch alpha-nya itu angkanya di angka 0,6 lebih tinggi. Jadi bisa kita bilang valid. Ini angkanya adalah 0,889. Bisa kita bulatkan atau kita bilang ini sudah valid uji reliabilitasnya. Lanjut, kita share screen dengan contoh soal yang ketiga, uji reliabilitas
Ya, oke di sini saya share. Udah semuanya. Untuk mendapatkan juga, kita copy lagi dari Excel yang tadi itu. Karena datanya sudah saya siapkan, makanya saya langsung memasuki ke aplikasi SPSS. Langsung saja, semua sudah terdapat total Y-nya di sini. Dan 7 variabel juga. Langsung kita cari uji, apa namanya, uji validitas. Kita langsung cari, masuk tampilan Correlates. Correlates, langsung kita pilih bivariate. Kita klik. Lalu di semua ini kita blok, kita pindahkan, lalu variables semua ke sini. Kita pilih lagi tampilan browsernya, terus kita pastikan semua udah pindah ke sini. Lalu kita pencet OK. Kita uji validitas di sini. Oke, memasuki by system uji validitas. Ini bisa kita lihat dari contoh soal X1-nya, respondennya dan variabelnya di sini totalnya itu memiliki bintang semua di sini. Ini bisa dinyatakan uji validitas dengan contoh soal yang ketiga, angkanya semua adalah bisa kita bilang ini valid karena memiliki dua bintang semua di by system SPSS untuk nyari validitasnya. Lanjut di sini kita untuk menyari uji reliabilitas. Kita memasuki eh, tampilan yang dimana scale, kita pilih reliabilitas analisis, kita klik. Sini juga kita seperti contoh soal yang sebelumnya, kita copy paste dari variabel yang pertama dengan variabel ketujuh di sini. Totalnya kita tidak masukkan karena itu adalah dari rumus reliabilitas. Kita pilih model alpha, lalu kita pastikan lagi semua sudah rapi. Kita klik OK. Nah, di sini sudah tertampil by system uji variabilitas. Dengan total responden 37, memiliki validnya 100%. Dan di sini dengan total 7 variabel, memiliki angka 0,912. Di sini dengan contoh soal yang ketiga, bisa kita bilang ini uji reliabilitasnya bisa dibilang valid karena angkanya juga sudah menunjukkan melebihi angka dari 0,6, yaitu ini angkanya 0,912. Mungkin demikian penjelasan saya hari ini untuk mengenai metode penggunaan SPSS dengan cara tampilan aplikasi uji validitas dan reliabilitas. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.